Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awali Rizky, di platform X atau Twitter. Kali ini membacakan 3 cuitan terkait dengan realisasi belanja negara 1 triwulan. 1 triwulan berarti 3 bulan dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2025. Nah, cuitan pertama itu menyoroti belanja negara secara total ya. Dari mana data yang saya peroleh? Saya peroleh data dari APBN kita ya. APBN kita itu terbit tiap bulan. Hanya saja dalam 3 bulan terakhir ini Kementerian Keuangan tidak menerbitkan lagi. Namun kemarin pada Sarasihan Ekonomi, Ibu Sri Mulyani mengungkapkan data terkait dengan sebagian realisasi. Nah, sehingga saya bisa menyusun data 4 tahun ya, untuk memudahkan saja 4 tahun. Kita bisa buat 10-20 tahun ya. Di 4 tahun ini, di mana di grafik tersebut, di situ ada 2 grafik. Yang grafik pertama kiri itu yang biru menunjukkan realisasi belanja negara selama 3 bulan ya, setiap tahun. Jadi kalau di situ ditulis 2025 ya, 3 bulan pertama 2025, kalau di situ 2024 ya 3 bulan pertama 2024. Nah, jadi kita bisa melihat belanja negara di tahun 2025 ini selama 3 bulan itu mencapai 620,3 triliun. Dari grafik 1 ya. Nah, 620,3 triliun itu kalau dibandingkan dengan target setahun, target artinya yang akan dijalani ya belum, yang ditetapkan APBN itu nilainya 3.621 triliun kalau setahun, berarti 620,3 triliun itu merupakan 17,10% dari target APBN tersebut. Nah, di situ 4 tahun kelihatan tuh 17,10, sementara tahun kemarin 18,40, lalu sebelumnya 16,34, sebelumnya 15,80. Artinya dengan kata lain, realisasi belanja di tahun 2025 ini ya wajar ya. Artinya sama saja dengan tahun-tahun, meskipun lebih rendah sedikit, tetapi sama. Nah, kemudian dilihat dari sisi kenaikan, nah itu grafik kanan. Jadi tahun 2025 dibandingkan 2024, 24 dibandingkan 2023. Itu meningkatnya tipis ya, 1,37% di tahun 2025. Tapi bagaimanapun kan naik angkanya. Dari berapa? Nah, sekitar 611 menjadi 620. Itu kan naik. Nah, kenaikannya tampak di situ. Nah, apa pesan dari 2 grafik di cuitan saya ini? Nah, artinya kenaikan belanja tetap terjadi, belanja negara total ya. Nah, padahal sempat ada pemblokiran. Pemblokiran itu artinya tidak bisa digunakan. Kan kita banyak baca di media, bahkan penjelasan dari beberapa kementerian dan lembaga bahwa kami tidak bisa membelanjakan pos-pos tertentu dari belanja ya. Tidak semua, kalau belanja pegawai tidak bisa diblokir. Nah, sempat sebulan. Nah, harusnya kan dengan pemblokiran hampir sebulan itu belanjanya nggak besar-besar amat, ternyata tetap naik. Jadi bisa kebayang ya, kalau tidak ada pemblokiran mungkin kita tidak mendapatkan 620, bisa jadi 680 atau ya kan kurang lebih segitu. Nah, jadi di sisi itu kita ingin mengatakan bahwa pemblokiran menyebabkan belanjanya tidak naik terlampau pesat, tapi tetap saja naik. Nah, sayangnya efisiensi APBN sampai saat ini belum diumumkan. Hasilnya yang ada berita-berita lepas-lepas ya. Jadi kita belum tahu nih apakah hanya terjadi pemotongan ataukah dipotong di satu tempat dipindahkan ke tempat lain. Kita tunggu. Tapi inilah informasi tentang belanja negara. Kemudian cuitan kedua itu menyajikan data sama 4 tahun juga, tapi bagian dari belanja. Nah, belanja negara total itu terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Ya, sama-sama dari pusat ini, tapi ditransfer ke APBN, APBD. Yang satunya langsung dibelanjakan oleh pusat. Nah, bagian yang belanja pemerintah pusat ini selama 3 bulan pertama 2025 itu mencapai 413,2 triliun. Nah, kalau dilihat di gambar itu sama dengan yang cuitan pertama tadi,
Bedanya yang pertama tadi total belanja negara, yang ini khusus belanja pemerintah pusat. Itu sebenarnya juga mencapai 15,30% dari target APBN. Memang turun dibandingkan presentasi realisasi di tahun 2024, tapi kalau dibandingkan 2023 dan 2022 ini adalah presentasi yang normal, ya wajar. Nah, tadi kembali kan pada ada pemblokiran, ternyata bisa dibayangkan ini memang pemblokiran itu di satu sisi ini memang diperlukan jadinya. Kalau tidak diblokir kemarin mungkin sudah melonjak ya. Hanya saja nggak cukup dengan pemblokiran, ini benar-benar harus ada keputusan untuk alokasi ya, seperti apa, dipotong beneran atau dipindah-pindahkan atau dipindahkan sebagian. Nah, akibat pemblokiran itu khusus, tadi kan belanja negara total tetap naik, tapi yang khusus pusat, rupanya pemblokiran itu cukup efektif ya, sehingga turun 3,37%. Secara porsi dia masih lumayan, tapi secara nominal dibandingkan dengan tahun lalu turun 3,37%. Itu ya informasi tentang belanja pemerintah pusat. Nah, tapi sekali lagi saya ingin menekankan melewati cuitan ini, ya ini tidak bisa dibiarkan ya, sebenarnya harus ada kejelasan postur APBN yang baru seperti apa supaya kita bisa mengukur prospek ke depannya untuk belanja ini. Benar nggak bisa diefisienkan ya. Nah, diefisienkan tidak hanya sekedar dipotong, dipindahkan ke tempat yang sama tidak efisiennya, misal begitu. Nah, cuitan ketiga, tadi kan saya sudah katakan, belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Tadi sudah kita kasih cuitan yang sifatnya belanja negara dan pemerintah pusatnya. Sekarang yang transfer ke daerah. Nah, transfer ke daerah sama itu dua grafik. Grafik kiri menunjukkan nilai yang biru, sama itu yang birunya kiri kanan. Tapi di sebelah kiri itu yang saya tunjukkan presentasi adalah presentasi atas total APBN, target setahunnya. Nah, sedangkan yang sebelah kanannya adalah presentasi perubahan dari tahun sebelumnya. Nah, apa yang menarik? Dari sisi nominal selama 3 bulan yang ditransfer ke daerah itu 207,1 triliun. Itu 22,50% dari target APBN. Kalau dilihat gambar juga 22,50 itu wajar ya, bahkan sedikit meningkat dibandingkan porsi di tahun 2022 sampai dengan 2024. Nah, yang di sebelah kanan menunjukkan kenaikan. Ternyata kenaikan transfer ke daerah itu 12,36% dari realisasi tahun lalu. Sebuah kenaikan yang tertinggi selama 4 tahun. Nah, ini menarik kan? Jadi tadi belanja pemerintah pusat turun, transfer ke daerah tetap meningkat, meskipun meningkatnya wajar, tapi lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, mengapa demikian? Karena tidak bisa dipotong untuk 3 bulan kemarin. Ada yang sudah harus, kan ada soal layanan publik di daerah tuh, ada beberapa bagian dari gaji guru dan sebagainya kan yang dari transfer pusat, itu nggak mungkin dipotong. Kemudian juga ada beberapa bagi hasil ya memang sudah harus diserahkan, karena hitungannya sudah sedemikian. Nah, jadi TKD ini belum bisa dipotong begitu saja. Nah, di dalam Inpres yang kita sudah sempat kemukakan di sini, di kanal ini maupun diberitakan media, itu rencananya sih TKD akan dikurangi sebesar kurang lebih 50,6 triliun dari 920 triliun yang dibulatkan. Tapi 1 triliun pertama ini itu belum dilakukan jelas ini, karena kan masih wajar begini. Nah, kita tidak tahu dampaknya apa nanti kalau benar-benar sudah direalisasikan. Nah, dari 3 cuitan ini kembali pesan cuitan saya 3-tiganya itu sederhana sebenarnya. Inilah tahun di mana APBN penuh dengan informasi yang bersifat tidak pasti. Dipotongnya bagaimana tidak jelas, apakah dialokasikannya kurang jelas, lalu belanja bisa diblokir selama kurang lebih sebulan untuk pusat, untuk yang ke daerah kan nggak bisa diblokir itu, karena sebagiannya adalah layanan publik seperti gaji ya, gaji untuk yang tanggungan pusat. Itu ini kalau dibiarkan menimbulkan ketidakpastian alokasi-alokasi dan bagaimana efisiensinya. Oleh karena itu juga mungkin itu penyebab mengapa sampai sekarang APBN kita edisi dokumen belum pernah dipublikasi. Memang ada rilis,
Tapi rilis kan hanya memilih bagian yang diutarakan, tidak keseluruhan realisasi sebulan. Nah berarti sudah 3 bulan ini tidak ada informasi tentang realisasi sebulan, kecuali bulan Februari yang sempat bocor ya. Tapi kan berarti ketika dia di take down, dianggap tidak resmi kan. Nah mudah-mudahan kita sebagai, saya sebagai pengamat fiskal, para pemirsa juga yang kebetulan senang untuk memahami bagaimana logika anggaran kita, untuk kita semua ikut mengetahui, syukur juga ikut memberikan kritik jika kita perlu kritik, kalau kita ekonom, kalau netizen sekurang-kurangnya tidak terbawa hoax. Jadi jangan selalu dilihat kritis itu negatif ya. Mereka yang paham itu tidak gampang menerima hoax. Jadi harusnya pemerintah juga mengapresiasi ya kita-kita yang suka belajar beginian, memberi informasi kepada publik. Itu malah menguntungkan karena kita kalau benar informasinya, logikanya jelas, bukti-buktinya ada, penalarannya ada, dan penjelasannya bagus, kita malah akan terima. Jadi tidak mungkin kita dibuat hoax, ini pemerintah ngawur belanjanya misalnya. Nggak bisa kita diomong begitu, kita tahu data gitu ya. Mudah-mudahan para pemirsa masih setia mengikuti kanal saya dan juga mengikuti cuitan saya. Kita mungkin kadang kritis, tetapi justru kita menghindari apa yang disebut dengan hoax. Dan saya sangat menggarisbawahi ada komentator di YouTube saya yang mengatakan saya suka fitnah. Menarik juga ya penilaian dia itu. Apa dia dengar apa tidak, saya tidak tahu. Oh ini datanya, ada sumber datanya bukan dari saya kok. Kecuali bisa dibuktikan ini Pak Awalil ini ngutipnya bilangnya dari APBN, di APBN kitanya nggak ada. Nah itu baru fitnah namanya. Mudah-mudahan kita terlepas dari tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar begitu. Saya sih tidak masalah digituin, tapi kan kasihan yang nuduh kan tanpa dasar yang jelas.